Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Yang Pak. Oke, terima kasih. Mungkin teman-temannya boleh diinfo kita berada di sini di Zoom pertemuan ke-9 karena setiap hari kita ada 3 kali pertemuan, jadi sesuai dengan materinya saya siapkan. Kita melangkah ke manajemen cash ya, ke manajemen kas atau cash management ya, atau cash management. Ya, cash management ini menjadi salah satu concern dalam mata kuliah manajemen keuangan. Ya, karena ini merupakan bagian yang sangat penting. Kita pernah mendengar cash is the king, gitu ya. Cash itu seperti raja. Seberapa besar kekayaan kita atau perusahaan itu bisa memiliki saja banyak aset, tapi kalau dia nggak punya uang cash, maka dia pasti akan menghadapi masalah besar. Karena kas inilah yang digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek mereka. Untuk bayar gaji, untuk bayar beli persediaan, beli perlengkapan, seluruh biaya-biaya untuk kegiatan operasional pada umumnya didukung dengan ketersediaan kas ya, yang cukup, yang memadai. Jadi ini menjadi concern bagi perusahaan, bahkan juga bagi personal ya, bagi perseorangan. Kalau dia tidak bisa mengelola uang kasnya dengan baik, seberapa banyak pun kekayaan yang dia miliki, maka dia akan menghadapi masalah besar. Seperti yang terjadi saat ini di Eropa dan di Amerika. Kita mungkin tahu ya, melihat dan mendengar berita yang sangat masif sekali gitu ya, di mana mereka karena sudah tidak terbiasa memegang cash seperti kita dalam menghadapi resesi yang sedang berlangsung, mereka menjadi sangat sulit sekali ya untuk memenuhi kebutuhan ya, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya gitu ya, untuk beli gandum, untuk beli makanan, untuk beli segala sesuatunya menjadi sangat sulit sekali, dan mereka mendapatkan merasa kesulitan gitu ya dalam hidup yang tidak pernah dihadapi pada masa-masa sebelumnya. Dan saya kira ini menjadi pengalaman yang sangat berharga juga bagi kita ya, yang mungkin belum menghadapi krisis yang sebenarnya, kita hanya kena dampak aja dari krisis mereka, sehingga ada kesulitan likuiditas saat ini yang menimpa di beberapa perusahaan, bahkan juga perseorangan gitu ya, bahkan juga perseorangan. Nah, yang tadi itu memang sudah lewat pas kotak. Iya. Mohon dibantu ya, di-mute dulu ya, Mas Ivanto. Oke. Nah, kas ini dalam bentuk apa sih sebetulnya? Kas itu bisa dalam bentuk cash in hand, atau dana yang kita simpan di bank, atau dalam bentuk cek, dalam bentuk giro, gitu ya. Dan juga sebetulnya kas ini termasuk di dalamnya adalah piutang, karena piutang sekarang bisa menjadi alat pembayaran. Ya, jadi piutang sekarang bisa menjadi alat pembayaran ya ketika ada perusahaan anjak piutang masuk dalam bisnis pembiayaan. Mungkin kalau bicara ini agak panjang ya ceritanya gitu ya. Jadi mungkin kalau kita yang sudah terbiasa di dalam korporasi sekarang ini, di perusahaan-perusahaan corporate saat ini, kalau kita kekurangan dana cash gitu ya, dana tunai, ketika kita masih ada pos ya, receivable pos ya, itu bisa menjadi uang ya ketika kita masuk ke perusahaan anjak piutang. Lalu kemudian akan dikonversi menjadi aset. Lalu asetnya bisa segera dilikuidasi dalam bentuk notes, ya, dalam bentuk notes namanya notes. Nah, notes itu nanti bisa digunakan untuk alat pembayaran, ya, sebagai alat pembayaran.
Notes itu merupakan salah satu dari derivatif ya financial instrument. Ya mungkin agak advance kalau bicara itu ya pada kesempatan lain, atau mungkin ada yang suka dengan finance bisa di advance ya untuk dipelajari. Oke, kita belajar yang paling dasar dulu aja. Ada beberapa teori dasar gitu ya, teori dasar. Kenapa sih orang itu pegang kas gitu ya? Menurut John Maynard Keynes ya, menurut G.M. Keynes, ini teori yang paling klasik gitu. Itu karena ada motif untuk transaksi, ada motif untuk berjaga-jaga, ada motif untuk spekulasi, itu teorinya. Jadi kalau kita pegang uang kas itu karena ada motif itu ya, motif untuk melakukan transaksi, untuk berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Ya. Thank you. Nah. Oke, pertanyaannya berapa besar nilai kas yang minimal harus dipegang oleh perusahaan? Itu menjadi salah satu pertanyaan penting dan yang perlu diketahui oleh mereka yang sedang belajar finance gitu ya. Berapa besaran uang cash? Nah, kalau di dalam lembaga keuangan ini sudah memiliki benchmark ya, sudah memiliki benchmark. Jadi kalau kita mengelola lembaga keuangan semacam lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam, atau bahkan lebih besar dari itu lembaga pembiayaan, atau lebih besar dari itu yaitu bank, gitu ya, itu sudah punya standar limitation ya, standar limitationnya berapa sih angka rasio cash yang aman ya, cash rasio yang aman yang harus dimiliki dan disediakan oleh lembaga keuangan misalnya. Nah, OJK membatasi minimal yang harus tersedia di dalam lembaga keuangan itu antara 15 sampai 20% gitu ya. Artinya 15 itu adalah bawah gitu ya, 20% batas atasnya. Kalau lebih dari itu berarti artinya ada idle money atau tidak produktif. Kalau kurang dari itu maka berisiko, ya kan, berisiko kalau kemudian tiba-tiba ada penarikan dana yang besar, maka akan sulit untuk bisa diatasi. Oke, masih bisa terpantau nih? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, makasih. Masih, Pak. Makasih. Oke. Berikutnya adalah kita ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh para pembelajar. Kalau kita punya kas terlalu banyak itu tidak produktif ya. Karena kas walaupun bagaimana besarnya dia tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa digunakan untuk melakukan transaksi. Ya, jadi begitu sebaliknya, kalaupun terlalu sedikit ya kas yang tersedia, uang tunai yang tersedia, itu juga akan menghadapi masalah ya, risiko ketika tiba-tiba ada kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka pendek. Nah, apabila kas terlalu banyak, maka harus dilakukan suatu aksi investasi atau aksi untuk bisa meningkatkan productivity. Ya, misalnya membeli surat berharga, membeli obligasi, masukkan deposito, atau mungkin masuk ke pasar saham ya dengan berbagai instrumen yang ada bisa digunakan gitu. Jadi di situ dana cash yang tidak diputar untuk kegiatan transaksi maka disarankan untuk dilakukan investasi sehingga mampu menghasilkan pendapatan bagi perusahaan ya. Nah, apabila saldo kas terlalu sedikit, apa yang harus dilakukan? Maka kita bisa menjual surat berharga atau kita juga bisa menjual aset yang lain dalam rangka untuk menyiapkan keterpenuhan terhadap likuiditas ya. Likuiditasnya harus dijaga pada posisi yang aman. Lalu ada hal-hal lain yang perlu kita ketahui bahwa pada saat kita mengalami kesulitan dalam pengelolaan kas, maka kita perlu mengambil beberapa kebijakan
tindakan yang harus dilakukan berupa mempercepat pemasukan kas. Bagaimana cara mempercepat pemasukan kas? Kita bisa memberikan diskon ya pada penjualan baik yang masih dalam bentuk persediaan maupun yang sudah dalam bentuk piutang. Misalnya contohnya begitu ya. Jadi misalnya gini, ada kredit ya, ada pembayaran kredit yang dilakukan oleh pelanggan kita. Kita bisa menawarkan ini kalau dilunasi dalam bulan ini misalnya, atau dalam minggu ini misalnya kita akan kasih diskon misalnya. Kita kasih diskon berapa persen sehingga ada insentif bagi para debitur untuk menyelesaikan piutangnya ya, hutang-hutangnya itu dengan jangka waktu yang lebih pendek. Memperlambat pengeluaran kas dan sebaliknya ya, kalau kita sebagai seorang manajer keuangan melihat kondisi kas yang kesulitan, maka usahakan dan upayakan pembayaran jangan dilakukan secara cash. Misalnya buatlah pakai cek misalnya ya, biliat giro atau pakai cek. Nah ini harus diketahui oleh para pelaku bisnis, terutama manajer keuangan. Tugasnya manajer keuangan itu apa sih? Tugasnya manajer keuangan itu adalah tadi ya, mengatur pengelolaan pendanaan dan pembiayaan perusahaan sehingga harus ada keseimbangan gitu ya. Kalau kemudian keluarnya cukup deras, ya harus ditahan, jangan sampai terlalu deras karena akan berisiko terhadap kehabisan uang tunai. Kemudian memelihara saldo kas yang optimal gitu ya, itu menjadi kunci dalam mengelola kas. Ya, mempercepat pemasukan kas ya, ini contoh tadi misalnya kasih diskon gitu ya. Desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Jadi untuk mengatur misalnya kita punya beberapa cabang gitu, pembayaran dilakukan nanti lewat pusat. Nah, pusat nanti akan mengatur cash flow-nya, bisa juga dengan cara seperti itu gitu ya. Lalu memperlambat pengeluaran kas ya dengan cara misalnya kalau kita bayar atau beli kredit ya, gunakan kas bond ya. Kemudian giro misalnya. Lalu menjaga saldo kas optimal gitu ya. Menjaga saldo kas optimal pada posisi di mana yang diperlukan saja yang kita siapkan atau kita sediakan. Jadi jangan sampai terlalu berlebih, jangan juga terlalu kurang, nanti akan berisiko. Nah, ini akan memiliki dampak terhadap dua posisi, ya, posisi liquidity dan posisi earning atau profitability. Likuiditasnya bagus, biasanya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang menurun. Atau sebaliknya, pendapatan atau penghasilan return yang bagus, biasanya likuiditasnya akan terganggu. Itu dua hal yang menjadi formulasi orang bisnis ya, para pelaku bisnis. Jadi kalau para pebisnis itu dia jaga likuiditas ya pada posisi yang paling optimal, karena kalau terlalu berlebih maka earningnya atau returnnya akan menjadi berkurang gitu. Lalu perencanaan kas yang baik ya, perencanaan yang kas baik bisa menggunakan beberapa metode ya, bisa menggunakan beberapa metode atau teknik gitu ya. Yang pada umumnya dilakukan adalah mengatur penerimaan kas dan menentukan rencana penggunaan kas. Ini yang paling sederhana yang dilakukan. Jadi kita harus tahu bulan depan ada rencana penerimaan kas berapa dan rencana kebutuhan kasnya berapa. Di situ kita akan bisa lihat apakah terjadi matching atau ada gap atau deviasi. Kalau ada deviasi, maka disitulah kita melakukan intervensi. Apabila ada deviasi, maka dilakukan intervensi. Intervensinya dalam bentuk apa? Misalnya, kalau gap-nya adalah negatif, berarti kita harus mencari sumber cash, gitu ya, mencari sumber cash. Apakah dengan cara mempercepat pembayaran, apakah dengan cara mendapatkan pinjaman gitu ya, atau dengan cara menjual aset. Nah, itu pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh manajer keuangan dalam rangka untuk menjaga keseimbangan.
Nah, kalau kita kemudian bertanya sumber kas mana yang bisa kita gunakan, maka kita bisa menghasilkan kas dari hasil penjualan tunai, bisa juga dari penerimaan piutang, bisa juga dari penjualan aset, bisa juga dari emisi saham, ya kita bisa jual saham ke bursa, bisa juga dengan cara misalnya keluarkan obligasi, surat hutang misalnya, seperti yang dilakukan Indonesia saat ini, gitu ya. Bikin obligasi, bikin SUN, ya surat utang negara gitu. Tujuannya adalah agar negara mendapatkan pemasukan uang tunai. Lalu dari mana lagi bisa penerimaan di luar usaha perusahaan? Misalnya berasal dari pendapatan lain-lain seperti bunga, sewa, dan seterusnya. Intinya adalah dari keseluruhan itu bagaimana seluruh aset yang dimiliki itu bisa produktif. Ya, kita berpikir bagaimana seluruh aset yang kita miliki itu bisa produktif, menghasilkan uang cash sehingga bisa membantu bagi perusahaan untuk mendapatkan sumber penerimaan kas. Lalu kemudian penggunaan kas kita diminta untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk biaya-biaya produksi misalnya, untuk beli saham, untuk beli aset, ya untuk membeli saham kembali untuk saham-saham yang sudah kita lempar ke pasar gitu ya. Kemudian pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik. Ini biasanya menjadi concern bagi manajer keuangan untuk ikut mengendalikan, ya untuk bisa dikendalikan. Nah, hal-hal lain yang perlu diketahui juga untuk dana-dana uang cash, ya larinya nanti kemana? Bisa juga lari untuk pembayaran sewa, pajak, bayar biaya operasional, beli barang persediaan, gitu ya, bayar gaji dan seterusnya. Kemudian untuk bayar dividen kalau kita punya mengeluarkan surat utang misalnya. Nah, semua itu kita sebagai manajer keuangan, jadi posisi kita anggap aja sebagai manajer keuangan gitu ya. Jadi kita bisa berpikir bagaimana mengelola dana cash ini agar dalam posisi yang aman, ya, dalam posisi yang aman. Nah, dalam posisi yang aman kita pertimbangkan antara keseimbangan cash inflow dan cash outflow. Kemudian kita atasi kalau ada penyimpangan-penyimpangan terhadap aliran kas. Artinya ada dana-dana yang digunakan di luar dari budget, ya di luar dari budget. Kalau dulu istilahnya kalau di dalam masa Orde Baru dulu itu ada namanya istilahnya non budgeter, ya non budgeter. Jadi bagaimana mengelola suatu program atau proyek yang tidak dibiayai oleh anggaran negara, ya, yang tidak dibiayai oleh anggaran negara gitu. Nah, sekarang ada juga yang dipengaruhi oleh Mahfud, ya, oleh Prof. Mahfud gitu ya, 349 triliun itu non budgeter itu, ya, yang bisa digunakan sewaktu-waktu, ya, oleh penguasa, ya, untuk kegiatan dengan cara di luar anggaran yang tercatat, gitu ya. Jadi di seluruh pemerintahan selalu ada begitu, ya di seluruh pemerintahan selalu ada yang begitu-begitu. Nah, mungkin ini kalau bapak-bapak biasanya juga ada yang begitu-begitu, gitu ya. Jadi tidak semua pendapatan dilaporkan ke Menteri Keuangan kita, ya. Betul nggak, Mas Yumensen? Betul, Pak. Ya, jujur nih, Mas Yumensen, jujur nih. Ternyata semua pendapatan bapak-bapak tidak semua dilaporkan ke para istri-istri di rumah. Apa sebab? Ayo, Pak Silvi jadi tahu nih. Karena ada pengeluaran yang tak terduga, Pak. Ada pengeluaran yang tidak terduga. Selalu begitu, di perusahaan begitu, di negara juga begitu, di rumah tangga juga nggak bisa juga lepas dari
macam-macam gitu. Jadi ada namanya non budgeter, ya non budgeter. Yang jadi masalah itu kalau non budgeternya lebih besar dibandingkan dengan budgetnya. Nah ini yang nggak fair gitu ya. Masa pendapatannya 20 juta kasih istri cuma 5 juta gitu ya. Ya nggak fair dong. Bahaya itu. Bahaya itu. Sisanya kemana gitu ya. Sisanya kemana. Ayo ibu-ibu tanyain sama suami-suami itu sebelah tuh. Non budgeternya berapa nih Pak? Apa Gitu lagi ya. budget sebelah. Saya sih gampang. Nih. Oke. Nah, ini ada rumus untuk safety cash balance ya, untuk safety cash balance. Jadi bagaimana kita mengelola dana secara seimbang ya. Gimana rumusnya? Jumlah hari yang diinginkan dikalikan dengan rata-rata harian pengeluaran kasnya. Itu rumus safety cash balance. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya yang penting contohnya. Oke. Contohnya ini, perusahaan Simpang 5 menetapkan menyiapkan kok nggak kelihatan. Nah, menyiapkan safety cash untuk menutup pengeluaran selama 7 hari pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah 600.000. Nah, gimana menghitung safety cash balance-nya? Nah, 7 hari dikalikan dengan 600.000, jadi 4,2 juta. Jadi artinya kalau kita menyediakan uang 4,2 juta, maka artinya seluruh kebutuhan kas selama 7 hari itu bisa tercover, ya bisa tercover. Nah itu biasanya yang paling jeli itu kalau Menteri Keuangan kita ya, dia hitung tuh ya berapa mau belanjanya gitu ya, lalu kemudian untuk sekolah anak berapa bayar gitu, kewajiban hutang apa aja, itu dihitung tuh 1 bulan ya, dihitung 1 bulan tuh. Nah berapa kebutuhannya gitu ya. Nah itu yang biasanya dimintakan sama papanya gitu. Nih Pak, sebulan segini gitu ya. Nih sebulan 12 juta gitu. Nah itu papanya harus berpikir keras tuh gimana cara bisa mengcover itu. Nah, kalau bisa mengcover maka safety ya, safety itu. Nah, kalau tidak, nah itu yang berisiko risk cash balance ya. Bisa risikonya banyak tuh ya, risiko cekcok, risiko tengkar. Aduh, mending kalau tukar internal, kalau kemudian tengkarnya dengan orang luar, nah itu yang berisiko. Ya. Ya, seperti sekarang nih kita ya. Dengan China ya lagi bertengkar nih masalah kereta api ya, masalah kereta api cepat yang mangkrak itu ya. Oke. Karena apa, pengaturan cash flow-nya tidak sesuai ya, karena tidak sesuai. Jadi safety balance-nya tidak terpenuhi. Nah, itu bisa berpotensi risiko bertengkar, berselisih itu. Oke, nah model-model yang lain saya kira bisa dipelajari sendiri nih, model-model yang lain. Ini model-model yang mungkin kalau misalnya suatu saat kita ingin mendalami lebih jauh, ya ini bisa dipelajari untuk misalnya menyusun tesis ya dengan topik keuangan. Misalnya kita ingin menghitung berapa sih gitu ya persediaan kas yang optimal. Nah, itu bisa menggunakan rumus-rumus ini ya. Kita diminta untuk menghitung berapa total cost-nya gitu ya. Kemudian kita akan bisa mendapatkan C-nya, saldo kas yang optimal. Nah, kalau di lembaga-lembaga keuangan ini secara automatically ya, secara otomatis akan dihitung dengan menggunakan komputer ya, computerized base, lalu akan machine learning akan membantu menghitung, lalu kemudian setiap hari itu akan dikasih info di dashboard, ini kas hari ini yang harus tersedia sekian juta, sekian miliar.
Nah, itu diinformasikan seperti itu. Ya, tapi kalau kita karena manual, ya manual, mungkin kita akan hitung misalnya untuk belajar, misalnya menganalisis, ya bisa saja dalam satu periode tertentu, ya 1 bulan atau 1 tahun gitu, berapa sih kebutuhan kas optimal untuk 1 tahun misalnya. Bisa gunakan rumus ini, ya bisa menggunakan rumus ini. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Ya tinggal dimasukkan saja ya komponen-komponennya gitu. Saya kira bisa kita berlatih sendiri ya, kita bisa berlatih sendiri. Ada contoh kasusnya juga nanti bisa dipelajari ya. Yang penting di situ ada informasi dan data yang tersedia. Contoh misalnya berapa kebutuhan kas dalam satu periode. Lalu kemudian biaya transaksinya berapa. Setiap ada transaksi kas itu berapa biaya yang dibutuhkan. Lalu kemudian tingkat suku bunga berapa persen, karena ini terkait dengan persediaan. Artinya ada opportunity loss, ada cost of fund, ada biaya dana. Jadi kalau ada dana cash yang tidak kita gunakan, sebetulnya ada biaya yang muncul. Nah, biaya yang muncul itulah yang kemudian akan menjadi beban kita. Ya. Lalu kemudian waktu, ya berapa bulan, ya berapa tahun. Nah, itu nanti yang harus diperhatikan. Karena itu akan masuk ke dalam N, ya ke dalam N. Oke, nanti bisa latihan sendiri, gampang lah ya. Ini ada data, lalu kemudian dimasukkan, nanti akan muncul berapa saldo kas yang optimal. Ya, akan bisa kita hitung berapa saldo kas yang optimal. Oke, model-model ini bisa dikembangkan secara lebih detail, ya bisa dipelajari. Nanti kalau sudah ketemu tadi, maka bisa dimasukkan ke dalam rumus. Lalu kita akan bisa menghitung seluruh kebutuhan informasi seperti total cost-nya berapa, ya total cost-nya berapa. Lalu kemudian kita juga bisa menentukan saldo kas yang optimal berapa. Ini model Miller, ya model Miller. Ini biasanya didalami oleh mereka yang mengambil spesialis keuangan, ya finance. Nanti bisa dipelajari lebih jauh lagi, tapi untuk kita saya kira kayaknya soalnya nggak sampai ke sini dulu ya. Nanti waktunya terlalu tersita banyak, tapi kalau yang ingin mendalami saya kira nanti mungkin bisa kita usulkan tersendiri saja. Ya, ini ada karena ini terkait dengan analisis yang agak advance ya. Dan biasanya kita gunakan beberapa alat aplikasi ya, gunakan aplikasi untuk menghitung. Karena kalau kita hitung secara manual, butuh waktu, butuh juga keterampilan dan pengetahuan dasarnya yang memadai. Jadi agak panjang, terutama statistik dan matematiknya harus cukup kuat. Tapi kalau kita cukup dengan menggunakan aplikasi bantu, alat bantu seperti ada beberapa alat Markowitz, namanya ada teori Markowitz, dan kemudian dikembangkan oleh Pfizer dalam bentuk aplikasi, ya aplikasi seperti Stockbit gitu ya. Itu bisa angka-angka dan data dimasukkan, nanti akan muncul, ya akan muncul hasilnya. Tapi saya kira untuk menggunakan secara manual mungkin kita batasi dulu karena nanti waktunya bisa habis hanya untuk mengerjakan ini. Tapi kalau ingin yang mendalami silahkan. Oke, saya kira seperti itu. Terima kasih atas atensinya. Mungkin 10 menit kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan pada manajemen persediaan yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Kita close, nanti masuk lagi ke link yang ketiga. Terima kasih. Baik Pak, baik Pak. Baik Pak, baik. Sama Pak.